Waalaikumsalam, malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Zulfa, Dani, Kamil, dan para mahasiswa sekalian, kita berjumpa lagi. Di sini ada namanya Siti Hajar nggak? Siti Hajar ada nggak? Nggak ada ya? Soalnya di sini nih ada Siti Hajar ada. Siti Hajar. Hadir, Pak. Siti. Lagi di kota mana, Siti? Di Bandung, Pak. Oh, Siti itu di sini ditulisnya semacam ada potensial risk. Aneh ya. Pada kata Siti nggak ada ngapa-ngapain ya. Iya, Pak. Jadi di sini nih keluar deny, apakah ditolak nggak? Karena nih dengan potensial risiko. Emang apa salahnya Siti kok sampai dicurigai begitu? Nggak tahu, Pak. Nggak salah apa-apa. Saya juga di grup WhatsApp, saya punya nomor di negara di sini gitu ya. Pada masa itu di blok-blok juga. Kenapa? Saya termasuk dianggapnya berpotensi bermasalah ya. Karena kan gini Siti, sama di Indonesia mahasiswa kan banyak gitu kan, untuk yang S1 misalnya gitu kan, S2 kelas 3 mana banyak, kalau S1 banyak tuh. Terus um, jadi saya itu dianggap sebagai orang yang berpotensi. Kenapa? Kan bikin grup, nomornya baru beli pada masa itu kan gitu ya. Nah, terus pada saat baru beli itu tuh kemudian mahasiswa digabung semua. Akhirnya saya sering mengirimkan informasi, announcement kayak yang tadi gitu kan. Dianggapnya nge-spam mungkin. Jadi dianggapnya berisiko tinggi gitu. Begitu Siti. Siti juga nggak tahu masalahnya di mana ya Siti ya. Iya, Pak. Nggak tahu. Baik, di sini masih banyak yang sedang masuk. Baik, makasih Siti. Sama-sama, Baik, Pak. berikutnya lagi ada Denny. Dimas. Dimas, ada Dimas? Dimas ada nggak? Mana Dimas? Dimas termasuk yang dikai oleh dia. Oke, para mahasiswa sekalian, hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya dalam pertemuan kita yang ke-8 pertama setelah ujian, maksudnya sesi ke-8 ya. Pada sesi ke-8 ini nih kita membahas sekarang terkait dengan kepemimpinan. Ini ada hal-hal yang menarik nanti kita ketawain hasil-hasil penelitian di dunia yang berbagai macam hal itu insya Allah ya. Kalau saya nggak lupa itu tentunya ya. Tapi ada yang menariknya di situ itulah. Bagaimana tentang kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini kalau menurut kata Rasulullah itu adalah apa kalau seorang sudah berkumpul lebih dari satu orang, ya, pokoknya berkumpul berapa orang, maka salah satu itu tuh perlu dengan maka salah satunya itu adalah pemimpin. Nah, pemimpin ini ketika Anda naik motor gitu ya, berdua dengan seseorang, maka yang bawa motor itu paling nggak mungkin disebutnya dengan sebagai pemimpin di situ ya. Nah, jadi artinya pemimpin itu perlukan. Kenapa dia yang akan mengarahkan kita menuju kemana dan seperti apa dan seterusnya seperti itu. Yang menariknya kepemimpinan banyak juga orang yang tidak tahu tentang makna dari sebuah kepemimpinan. Sehingga akhirnya apa? Kepemimpinan yang terjadi dalam sebuah proses itu tuh kacau balau untuk organisasi. Makanya ada organisasi yang tidak bergerak, ya kan? Ada organisasi yang kacau balau, ya kan? Ada juga organisasi yang akhirnya stagnan, nggak menghasilkan apa-apa karena bagaimana kepemimpinan yang terjadi di sana. Nah, kepemimpinan ini dalam berbagai macam bentuk apa saja dia itu adanya.
Kepemimpinan itu ada yang dalam skala kecil, ya kan, kadang 2 orang seperti itu saja, atau 3 orang gitu kan, atau berlima, bersepuluh, dan sebagainya. Baik dalam bentuk ketika Anda baru menikah, suami dan istri menjadi organisasi yang sederhana di awalnya, akhirnya punya anak, kemudian ada mertua, kemudian ada keluarga, dan seterusnya. Sampai suatu saat ketika fase tertentu kalau tersampai dan akhirnya tiba di sana, ya kan, itu ada fase yang akhirnya Anda punya cucu mungkin gitu kan, begitu. Yang mengerikan adalah ketika orang-orang yang ingin awet muda gitu kan, nah awet muda kumaha tuh. Tapi ya itulah, karena ingin pujian-pujian sehingga kadang-kadang keluar dari jalur-jalur tertentu gitu ya. Kata orang, "Aku awet muda nggak?" Terus yang lain tersenyum gitu. Iya. Oh iya ya? Iya, attitude-nya nggak dewasa-dewasa kan. Udah dewasa tapi masih kekanak-kanakan, makanya yang awet itu sifatnya masih kekanak-kanakan. Nah, para mahasiswa sekalian, dari dalam kepemimpinan ini menarik. Menariknya itu tuh kenapa gitu ya, karena dalam kepemimpinan ini bisa terjadi dihasilkan keluarga yang bisa memiliki akselerasi yang cepat, ya, perusahaan yang begitu dengan demikian tumbuh dan berkembang, ya kan, dengan signifikan atau menghasilkan sebuah nilai-nilai yang makin banyak membantu orang lain, apa dari bentuk organisasi pemerintahan, ya kan, atau mungkin dalam bentuk organisasi atau mungkin dalam bisnis, gitu kan. Nah itu bisa. Nah, para mahasiswa sekalian, inilah menariknya, bagaimana organisasi itu berjalan. Organisasi ini nanti kita akan pelajari juga bagaimana gaya-gaya organisasi yang tepat. Tapi teorinya adalah ada lagi setiap tesis ada antitesisnya. Artinya ketika ada sebuah keputusan, nanti ada lagi keputusan yang sebaliknya bertentangan dengan keputusan itu. Itu biasa. Nah, dalam hal ini kita akan coba lihat bagaimana kalau masalah eee, kepemimpinan ini di dalam pandangan perkuliahan kita pada hari ini yang diambil dari berbagai macam studi-studi yang ada, gitu ya. Nah, para mahasiswa sekalian, sebelumnya kita akan coba lihat apa sih maksud dengan kepemimpinan dulu, gitu ya. Kepemimpinan seorang istri, suami, kemudian bos, manajer, gitu kan, kemudian Pak Camat, menteri, presiden, dan seterusnya. Nah, kepemimpinan itu tuh adalah kemampuan atau seni yang sifatnya itu untuk mempengaruhi. Jadi yang disebut dengan kepemimpinan itu menurut harfiahnya disepakati manusia itu oleh orang-orang yang hebat itu adalah bagaimana kemampuan atau seni untuk memberikan pengaruh, kemampuan untuk memberikan motivasi, dan kemampuan juga untuk mengarahkan sekelompok orang, ya kan? Jadi mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan kelompok orang agar dia itu bekerja sama, ya kan, dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, bagaimana semuanya bergerak? Itulah disebut dengan kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu biasanya ada dalam sebuah organisasi, gitu ya. Jadi kepemimpinan itu dalam leadership, gitu kan. Jadi ada sebuah tujuan yang akan Udah dituju. berisik, Nah, Pi. itu tuh loh bagaimana dia menggerakkan hal itu tadi. Nah, kepemimpinannya kalau kita lihat, Pi ya saja kan, berisik, kenapa Pi. kepemimpinan itu penting? Nah, ini jadi pertanyaan kita. Karena kalau tanpa kepemimpinan, sebuah organisasi hanyalah sebuah kumpulan orang tanpa ada arah dan tujuan. Mungkin Anda mungkin pernah tahu, Cuma, ada Pi. sebuah organisasi yang stagnan, nggak ada arah dan tujuan, tapi organisasinya ada, ya kan? Nah itu. Karena apa? Kepemimpinan itu tidak terlihat di sana, sehingga organisasi atau perkumpulan itu tidak bergerak. Yang berbahaya kalau Anda melihat dalam sebuah organisasi bisnis. Nah, di sini nih, Anda-Anda ini kan insya Allah akan menjadi orang-orang yang jadi pemimpin di negara. Apakah Anda jadi pemimpin mulai dari hal yang kecil, ya kan, dalam keluarga Anda, atau Anda mungkin dalam bidang usaha Anda, pemimpin dalam bidang kerja Anda, perusahaan, atau mungkin pemerintahan, atau organisasi yang bermacam macam level yang ada. Insya Allah orang-orang itu ada di kelas ini. Anda ini punya potensi untuk menuju ke sana. Kenapa? Anda diberikan daya nalar dan logik.
untuk menuju ke menuju titik kepemimpinan itu tadi. Nah, bagaimana menuju kepemimpinan itu lebih mudah dicapai, ya kan? Atau langkah-langkahnya? Penelitian sudah banyak melakukan bermacam-macam strategi bahwa bagaimana hubungan antara A dengan B, pengaruh A dengan B terhadap kepemimpinan itu. Itu penelitiannya kalau Anda cari di jurnal banyak sekali itu. Bahkan penelitian juga sudah pernah juga mengkaji tentang karakter pemimpin. Nah, seperti apa karakter pemimpin itu sebetulnya dilihat oleh mereka? Mereka sebagai pemimpin yang bagus, ya kan? Nah, ini karakter pemimpin ini menarik. Karakter-karakter yang dikejar oleh manusia itu tadi. Seperti apa karakter itu tadi? Nah, Anda bisa menyebutkan nggak kira-kira karakter pemimpin seperti apa saja kira-kira yang apa namanya yang dilakukan sebaiknya pemimpinnya efektif itu biasanya karakternya seperti apa? Coba Anda diverifikasi agak 4. Coba Anda cari. Karakter pemimpin itu 4 menurut Anda apa aja? Oke, coba Anda tulis itu. Coba Anda sebutkan 4 karakter pemimpin menurut pandangan Anda. Devi, ketangkap V, Devi Gita, Devi Gita nggak ada ya? Oke, kita keluarkan dulu ya. Devi Gita bahaya kan, kadang takutnya apa namanya kuliah yang pertama nggak boleh disambilkan ya. Yang kedua, apalagi kalau bawa kendaraan, karena apa? Konsentrasi Anda kadang-kadang ditarik, potensinya juga besar. Dewi kita ada, Hadir, Pak. oh ini hampir 1 klik lagi nih, sampai dikeluarin. Apa yang ketangkap yang maksud barusan? 4 karakter pemimpin ya, Pak. Iya, betul, Neng. Tapi catat dulu ya. Oke, baik. Kasih, Neng. Ya, Pak. Dani Permana ada? Ada Pak, hadir. Oke. Ketangkap, Dani? Ketangkap, Pak. Oke, baik. Good. Terima kasih, Dani. Ya, Pak. Nurkolis. Nurkolis hadir, Pak. Oke. Tadi ada Nurkolis, menurut Nurkolis apa aja kira-kira ya? Gimana, Pak? Cari 4 itu apa aja kira-kira? Yang kepemimpinan. Oke. Ya, silakan Nurkolis. Mic-nya boleh ditutup. Ya. Ya. Silakan di-mute Nurkolis. Nurkolis, silakan di-mute. Jangan berisik, please. Fikri. Silakan Fikri. Apa aja Fikri? Menurut Fikri. Iya, Pak. Apa aja? Ditulis, Pak, diketik. Nggak disebutkan sekarang. Kalau bagi saya, yang pertama itu tegas, Pak, pemimpin itu. Oke, cerdas. Terus apa lagi? Yang kedua, inovasi, Pak. Memiliki inovasi, oke. Yang ketiga, pastinya harus saling merangkul. Saling merangkul dengan tim, maksudnya gitu ya mungkin ya. Iya, Pak. Oke, terus Yang terakhir, bertanggung jawab, Pak. bertanggung jawab ke pemimpinnya ya. Baik, thank you.
Siap, Pak. Mm-mm. Ica, silakan Ica. Kalau menurut Ica apa Ica? Yang pertama mengayomi, Pak. Mayomi, terus? Terus bisa juga tadi udah ya bertanggung jawab. Hmm. Terus apa lagi ya? Mempunyai integritas. Integritas, oke. Ya, udah sih cukup. Tapi bagus, Neng. Neng kayaknya nggak pakai ChatGPT, itu menarik. Pakai ChatGPT nggak? Enggak. Oh, enggak ya, menarik itu. Neng tadi ada satu kata integritas. Ya, Apa itu integritas, Neng? Nggak tahu nggak apa-apa, nggak tahu juga nggak apa-apa. Karena kan kadang, tapi itu itu sih kalau misalkan setahu saya bertanggung jawab sama jujur sih. ya, jadi integriti itu kan Neng, sebetulnya apa yang diucapkan sama dengan apa yang dia lakukan, gitu kan? Ya, Integriti. Jadi bahkan ibaratnya apa yang dalam dipikirkan dia, apa yang dalam hati dia, ya pada dalam diucapkannya, apa yang dilakukan sama. Itu yang iya, namanya integriti. Ya kan? iya, iya, Dan gimana tantangannya adalah jujur. Saya nggak sanggup untuk hal itu. Itu bukan bidang saya. Misalnya gitu. Itu integritas itu. Ya kan? iya, Pak. Dari mana Neng dapat kata integritas itu tuh? Spontan aja sih. Inspirasinya luar biasa. Baik, makasih Cak. Ya, sama-sama, Bapak. Baik, silakan yang lain. Lita, Valentina. Kalau menurut Lita apa Lita? Menurut saya 4 karakter pemimpin itu, yang pertama, Shidik, Amanah, Tablik, Fatonah, Pak. Masya Allah. Cuman saya itu nanya itu apa sih artinya itu? Oh, kalau misalnya yang pertama itu, Shidik artinya jujur. Nah, kalau amanah itu dapat dipercaya. Kalau tablik itu kayak komunikatif gitu, Pak, transparan. Nah, kalau misalnya Fatonah itu yang seperti tadi disebutkan ya, Pak, yang jawaban pertama itu, cerdas, Fatonah itu. Hmm. Luar biasa, itu ciri-ciri salah satu bagian yang dapat ini ya. Baik, Ya, makasih ya Neng Dita. baik, Pak, terima kasih kembali. Oke, baik. Berikutnya lagi, Em, siapa ya? Zulfa Febriona. Silakan Zulfa, ada nggak? Eh, 4 karakternya yang pertama harus jujur, Bapak. Hmm. Lalu sama seperti tadi yang diucapkan oleh Ica, bertanggung jawab. Hmm. Apa lagi ya, Pak? Berkomunikasi dengan baik mungkin, Bapak. Oke, terus? Udah sih, Pak, saya mungkin segitu. Oke, Zulfa. Zulfa ini kayaknya lahirnya September ya. Februari, Bapak. Apa bedanya sama nama Bapak? Katanya gitu ya. Iya. Tapi Zulfa tahu nggak? Nama anak saya semuanya pakai Febrian. Dibuat sama mamanya. Kan nama saya juga Febrian Rusdi. Kemudian mamanya ngasih nama anaknya macam-macam, ya kan? Uh, di antaranya, pokoknya pakai kata Putra Febrian ya di belakang namanya. Putra Febrian, apa Putra Febrian, Syafila Febrian, Arno Putra Febrian. Dia orang memikir itu lahirnya bulannya nggak mungkin Februari semua lahir, ya kan? Sehebat-hebat ikut KB, keluarga berencana, belum tentu akan jadi di Februari semua, benar nggak? Betul, Bapak. Saya pikir nih Febriana kayaknya lahirnya September ini. Baik, Zulfa. Zulfa di kota mana sekarang? Di Bandung, Bapak. Oke, baik. Makasih, Zulfa ya. Iya, makasih kembali, Bapak.
Nah, itulah para mahasiswa sekalian. Ciri-ciri yang disebutkan, karakter-karakter pemimpin itu. Karakter pemimpin yang paling tepat itu adalah seperti apa yang Anda sebutkan itu menurut penelitian. Yang lebih tepatnya lagi adalah seperti apa? Be yourself, menjadi diri Anda, gitu kan ya. Karena teori ini bermacam-macam. Bahkan yang menariknya lagi, karakter pemimpin ini sudah dikaji, tapi kajian yang ada di sini ini itu sudah memberikan wawasan dan wacana bagi kita. Banyak penelitian-penelitian tentang kepemimpinan ini dibuat. Nanti kita akan tertawa melihat dari hasil-hasil itu gitu ya. Bahwa kajian dari universitas ini, dari profesor ini, kemudian dari kelompok ini, dari sudut pandang ini, wah karakter terus begini, harus begini, gaya pemimpinnya adalah begini, termasuk tadi yang disampaikan. Bahkan ada yang mengayomi, harus mengerti dengan yang di bawah, dan sebagainya. Tapi pas dilihat pemimpin-pemimpin itu adalah yang disenangin, tapi bukan karakternya pemimpin. Sekarang siapa yang tahu tentang Hitler? Lutfi, Aulia. Pernah dengar namanya Hitler nggak, Lutfi? Lutfi ada nggak? Iya, Pak. Pernah dengar namanya Hitler nggak? Eh, pernah. Oh, pemimpin nggak dia itu? Iya, Pak, pemimpin. Oh, gimana pandangan Aulia Lutfi tentang kepemimpinan dia? Mengerikan nggak? Kata orang tertentu. Iya, Pak. Pernah dengar cerita-cerita dia? Pernah. Pernah ya, kadang-kadang sadis dia ya. Dia membunuh orang itu kadang-kadang Lutfi itu tuh dengan dibunuh itu bukan nyawa ya, tapi dalam mental orang dibunuh sama dia. Orangnya masih hidup tapi akan dibawa ketakutan selalu dalam hidup orang. Iya, Itu Pak. mengerikan nggak menurut Lutfi itu? Ya kan? Iya, itu lebih mengerikan, Pak. Iya, kenapa? Selama dia belum dicabut nyawanya, maka selama itu dia dihantui oleh kehidupan dia, gitu kan? Nah, itu gaya-gayanya Hitler dalam itu kalau teritori yang saya dengar untuk bagian sisi tertentu, gitu kan? Tapi dia tetap jadi pemimpin, dia itu menjadi orang yang menguasai di berbagai negara di dunia, terutama di Eropa pada masanya, kan gitu Lutfi ya? Iya, Pak. Hmm. Nah, yang disebutkan tadi itu adalah pemimpin yang kahayangnya orang-orang yang dipimpin, kan gitu. Iya, Karena pemimpin lah ya terserah dia, kumaha dia, gitu kan. Contohnya, apakah orang mengakui gaya kepemimpinannya siapa yang jadi apa namanya Presiden Amerika pada saat ini? Neng? iya, Pak. Presiden Amerika siapa namanya sekarang? Presiden Amerika tahu nggak? Donald Trump. Donald Trump itu. Terus setelah diakui ataupun enggak, dia tetap pemimpinnya Amerika, betul nggak? Iya, Pak. Jadi pemimpin yang baik itu tuh apakah pemimpin yang baik dicari orang enggak jadi pemimpin? Belum tentu juga, benar nggak? Iya, Pak. Belum tentu. Wah, apakah orang senang dengan Donald Trump? Ada. Yang Ada. antinya juga ada. Iya, Gitu ya. Tapi tetap aja dia jadi pemimpin, betul nggak? betul, Pak. Nah, jadi teori-teori kepemimpinan tadi karakternya kumaha? Membingungkan ya. Iya, Jadi ketika Neng jadi pemimpin, maka Neng jadi diri Neng aja di situ. Yang penting kalau di kita, yang dimaksud dengan teori kepemimpinan itu bagaimana kita selamat dunia dan akhirat. Itu yang paling penting pemimpin. Itu betul nggak Neng? betul, Pak. Nah, karena apa? Kalau gaya kepemimpinan mah, Tiger Aing kumaha Aing, kata orang itu. Buktinya Donald Trump, Hitler, ya kan? Iya, Kemudian Neng pernah dengerin lagi namanya Korea. Ada dua Korea, Utara dan Selatan. Gimana tuh kepemimpinannya? Parah nggak sebagian menurut kita? iya, parah, Pak. Ada. Model rambut aja harus ditentuin negara, gitu kan? Iya, Model baju harus ditentuin negara, gitu kan? iya, Pak. Nah, seperti itu. Tapi tetap aja dia jadi pemimpin. Teori ini dipakai nggak?
Nah, itulah banyak teori-teori tentang kepemimpinan ini ya, Neng, ya. Tapi yang jelas, kalau kita ingin menjadi pemimpin untuk menarik simpatiknya orang yang dilakukan pada saat memilih calon legislatif, ya kan? Kan banyak kita memilih caleg kemarin itu Iya. ya. Kan? Yang dipilih di situ tuh buktinya yang kita pilih sebagai pemimpin orang-orang yang bukan diharapkan dalam poin-poin tadi kan. Ya, Yang sebagian. dipilih. Iya, sebagian gitu kan. Apalagi kalangan-kalangan orang yang tidak berilmu gitu. Masih ingat dengan teorinya apa namanya nih? Teorinya piramid? Piramid ya, masih. Oh, kebanyakan manusia itu berada dalam keadaan merugi, gitu kan? Iya. Demi masa. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu dalam keadaan merugi, ya kan? Yang merugi itu di bawah ini, yang di bawah ini dipilihnya bukan kepemimpinan akan menyelamatkan negara, tapi adalah gitu deh kan? Akhirnya kacau lah negara kan? Akhirnya negara berantakan gitu kan. Nah, ketika negara mulai berantakan ekonomi dan sebagainya, langsung demo lagi. Itu kunaon sepenuhnya. Siapa yang milih dulu kan gitu. Iya, betul. Memilih mulai dari DPR-nya siapa, kemudian siapa yang milih. Akibatnya ya rasain itu risiko yang kita lakukan kan gitu. Dampaknya ya pada saat setelah itu. That's why. Makanya orang-orang berilmu dia akan selalu memilih sesuatu, berpikir. Beruntunglah orang-orang yang berpikir gitu kan. Orang-orang yang berilmu kan gitu ya Lutfi ya. Iya, Pak. Jadi siapa yang akan menjadi direktur Indosat nanti di Indonesia ini atau mungkin Indofood? Ya mungkin Lutfi dengan gaya apa? Gayanya Lutfi. Karena gaya kepemimpinan yang paling tepat itu adalah gayanya Lutfi untuk tubuhnya Lutfi, untuk seorangnya Lutfi. Gitu Lutfi. Betul, Pak. Jadi kita nggak usah berkacamata, nggak usah bertopeng, nggak usah berapa-apa juga. Jadi aja diri sendiri. Kalau ada orang baik, ya sudah. Cuman kalau untuk menuju ke atas itu, ikutilah teori-teori penelitian itu tadi. Karena itu akan mempermudah Anda untuk maju ke atas ke depannya kan. Iya, Pak. Nah, nanti ada bagian-bagian penelitian itu yang kita ketawain juga dari penelitian-penelitian hebat di dunia nanti. Lutfi. Iya, Pak. Teori itu gitu. Bukti teori barusan. Lucu kan? Lucu, Pak. Jadi teori pemimpin itu pemimpin yang itu adalah begini kata kita tadi kan. Tapi mereka jadi pemimpin nggak? Belum tentu. Buktinya Hitler. Buktinya itu tuh Donald Trump ya kan? Iya. Atau Korea. Ya kan? Nah begitu. Baik, thank you Lutfi. Sama-sama, Pak. Senang juga saya bisa diskusi dengan calon direktur barusan. Namanya Lutfi ya. Udah lancar ya Allah. Baik para mahasiswa, begitu juga untuk anda-anda yang lain. Nah, itulah. Tapi dalam hal ini sebetulnya dari hasil kajian penelitian disebutkan karakter pemimpin itu sebetulnya dibutuhkan untuk ternyata penelitiannya menyebutkan adalah dari kajian mereka bagaimana sebuah apa yang dipimpin itu menjadi selamat. Inilah penelitian itu tadi. Jadi penelitiannya melihat bukan berdasarkan cahaya, tapi dia melihat dari situ tuh bagaimana sebuah organisasi itu yang menjadi hal yang dikagumi biasanya mereka yang memimpin itu memiliki karakter-karakter yang ditentukan tadi. Disitulah mereka memiliki integritas. Makanya kalau kita lihat kenapa Korea Utara, gitu ya, itu tuh bisa bertahan kuat. Kenapa? Pemimpinnya memiliki integritas. Kenapa Hitler juga berhasil? Kenapa Donald Trump juga seperti itu? Ada bagian-bagian tertentu yang dimiliki dari beberapa karakter ini. Apakah dia mungkin memiliki integritas, mungkin enggak dimiliki oleh dia, atau mungkin dia memiliki visi, mungkin enggak dimiliki oleh dia, atau mungkin dia memiliki keberanian juga begitu, rasa empati juga begitu, gitu kan? Apakah dia memiliki rasa empati atau dia tidak memiliki rasa empati? Nah, namun dalam penelitian ini, kunci-kunci dari berbagai hal yang dikaji oleh mereka, pemimpin-pemimpin yang kuat itu tuh diantaranya memiliki karakter-karakter yang seperti ini. Dia memiliki integritas, dia memiliki suatu pandangan ke depan, supaya perusahaan, organisasi, atau apapun yang dipimpin oleh dia,
tidak stagnan, tidak berjalan di tempat, gitu ya. Nah, disitulah karakter pemimpin. Kemudian memiliki keberanian, nah seperti itu. Saya mau lihat di sini nih ya, Damayanti ada, Damayanti, nggak ada ya. Kita keluarkan dulu ya. Damayanti Eka Putri kita keluarkan. Oke, Damayanti sudah dikeluarkan dari grup, dari kelas ini. Baik, berikutnya lagi, Dimas Daniswara. Dimas ada. Dimas Daniswara Putra. Ada nggak? Nggak ada juga ya, kita keluarkan dulu ya. Ya, Dimas sudah dikeluarkan. Berikutnya lagi, Sony Hidayat. Ada? Hadir, Pak. Oke, Sony. Jadi yang barusan kita lihat itulah karakter kepemimpinan itu macam-macam ya. Sony ya. Betul, Pak. Dan di antara contohnya karakter kepemimpinan itu tuh, di antara contohnya itu adalah memiliki rasa keberanian. Pemimpin harus berani nggak? Harus, Pak. Pemimpin itu Iya. harus berani mengambil resiko, Pak. Iya, betul. Nah, itu kepemimpinan harus berani ngambil risiko, berani diprotes, ya kan, berani di demo, gitu kan ya. Betul, Pak. Benar nggak? Berani kemudian dicaci maki. Gitu. Makanya kadang-kadang aneh juga di sini Sony. Termasuk Sony kayaknya nih nggak apa-apa dibully ya Sony ya. Nggak Betul, berani memasang foto profil. Kenapa takut? Nanti suatu saat kalau Sony jadi direktur di perusahaan Indosat, foto Sony itu kan dipajang di mana-mana. Masa malu? Benar nggak? Pak. Kebayang itu tuh Prabowo. Fotonya di hampir setiap kantor pemerintah dan direktur perusahaan-perusahaan besar itu ada foto Prabowo. Bahkan di kelas sekolah kadang juga ada. Benar nggak? Betul, Pak. Kenapa harus malu-malu? Habis Pak kan banyak isu yang negatif dan kadang foto corong nanti akan dijadikan sebagai A, B, C. Lakum dinukum waliyadin. Mereka yang melakukan urusan mereka. Yang penting kita idina siratal mustaqim. Kan gitu Soalnya. Mau apa-apain foto kita, mau dijadiin gambar kayak monyet, itu urusan dia. Mau dijadiin jadi bagus, itu urusan dia. Mau dijadiin itu jadi gambar porno, urusan dia. Yang penting kita nggak melakukan satu hal yang negatif, kan gitu. Betul, Pak. Nah, kenapa kita harus takut dengan foto-foto kita? Ya berani, lihatlah seperti Lita, berani Nurpolis, gitu kan. Zulfa, Lutfi, gitu kan. No what was, gitu. Mau diapain, gitu kan. Bahasa Inggris satu ya, biar gayanya. Nah, jadi ada keberanian ini nih. Keberanian ini kadang-kadang begini, Sony. Ya kan pernah nggak nemuin orang yang suka pundungan, Sony? Kenapa? Ketika misalnya bekerja dia dimarahi, terus ya pergi begitu saja atau buat banget gitu, Pak, kalau Sundanya. Bisa nggak dia jadiin pemimpin orang kayak gitu? Kalau menurut saya sih tidak bisa, Pak, karena tidak bisa menerima kritik. Iya, terus yang maha sempurna tuh Allah, bukan kita, kan gitu. Betul, Pak. Dan kita pun baik, belum tentu juga baik menurut orang gitu loh, Sony. Benar nggak? Betul, Pak. Saya mau tanya, Sony, di Indonesia tuh banyak nggak pahlawan-pahlawan hebat? Banyak, Pak. Banyak sekali. Banyak sekali. Ada namanya Diponegoro, ya kan? Cut Nyadin, dan macam-macam. Betul, Ya Pak. kan? Nah, dia itu ibarat mata pisau. Bisa dilihat positif dan bisa dianggap negatif. Gitu. Sekarang saya mau nanya,
pahlawan di Indonesia itu pemberontak bukan, Sony? Iya Pak, pemberontak Pak. Iya, tanyalah sama Belanda pada zaman itu, benar nggak? Betul Pak. Kata orang Indonesia dia itu pahlawan. Kata orang Belanda pada masa itu mereka lah yang membuat kita itu jadi masalah untuk menjajah negara ini. Itu pemberontak terjadi lagi. Saya tangkap dia gitu kan. Akhirnya dihukum mati dengan orang mereka. Padahal kata orang daerah karena dia itu pahlawan kami tahu gitu kan. Betul Pak. Nah, terus bagaimana kita menyikapi hal itu? Yang penting kita lakukan adalah bagaimana selama dunia dan akhirat. Kita bagaimana caranya kita menjalankan sesuatu itu tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara, agama, ya kan, dan juga culture yang ada. Kan gitu ya sebenarnya. Betul Pak. Agama itu luar biasa itu. Saya bangga dengan kawan-kawan saya yang memeluk agama Hindu, Buddha, dan berbagai macam yang ada di sini nih. Di Indonesia juga macam-macam agama yang ada di situ. Kenapa? Luar biasa. Karena agama itu juga lah yang menyelamatkan kita ya. Tapi kan di agama itu ada yang negatif juga yang begini. Itu kan oknumnya kan gitu ya semua. Ya kan? Betul Pak. Oh, jangankan agama, Sony. Budaya aja udah keren nggak, Sony? Budaya Sunda aja contohnya. Keren nggak? Ya kalau dilihat orang Indonesia sih kayak kurang gitu Pak. Tapi sebetulnya banyak dalam budaya Sunda itu yang keren-keren loh, Sony. Contohnya bagaimana kita melihat ya kan sesuatu hal, ya banyaklah budaya-budaya rendah hati dalam Sunda diajarkan berbahasa, harus mengerti bagaimana kita memanfaatkan kasta dan sebagainya seperti itu. Betul nggak? Betul Pak. Itu Sunda aja cuma berapa orang sih. Walaupun Sunda itu tuh lebih banyak daripada penduduk Malaysia. Provinsi Jawa Barat itu tuh penduduknya 40 juta sekarang, sekian orang, 40 juta lebih. Sementara Malaysia ini penduduknya sekitar 36 juta. Mana lebih banyak penduduknya Malaysia dengan Jawa Barat? Sony? Lebih banyak Jawa Barat Pak. Lebih banyak. Bayangkan, kemudian di Indonesia tuh macam-macam budaya. Ada namanya Batak, kemudian ada lagi namanya Madura, ada Jawa, karena seterusnya. Ya kan? Itu budayanya udah keren, apalagi agama. Benar nggak ya, Sony? Betul Ya Pak, kan? betul Pak. Oh, budayanya udah keren, apalagi agama yang begitu jutaan, miliaran penduduknya. Nah, sekarang bagaimana kita nyelamatin diri kan di daerah itu. Dan kepemimpinan juga begitu, makanya perlu namanya ada budaya, ada agama yang kita ikuti. Gitu. Baik Pak. Nah, terima kasih, Sony. Nah, para mahasiswa sekalian ya, di sini ini kita lihat bahwa dalam hal ini ada namanya, gimana kata Sony tadi, ada keberanian untuk menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu harus berani, ya kan? Nah, bagaimana berani itu tuh sebetulnya? Ini menarik untuk kita kaji. Udung. Saya kadang-kadang berpikir mudah-mudahan mahasiswa saya ini dapat makna yang disampaikan dalam pertemuan kuliah ini. Apa? Dia menemui situasi kapan dia ditipu. Atau situasi bagaimana dia menemukan seorang penipu. Bagaimana dia menghadapi situasi dia difitnah. Bagaimana dia dalam situasi dia itu tuh diprotes. Kebayang. Ica, kalau Ica difitnah, kumaha kira-kira tuh, Ica? Ica Siti Nuraisah. Ica nggak ada ya? Kenapa Bapak? Oke. Kebayang nggak sama Ica? Kalau ada orang sebenarnya difitnah, sakit hati, kemudian pundung. Pernah Iya. nemu situasi gitu nggak? Kira-kira bisa nggak dia jadi pemimpin? Bisa nggak ya? Kebayang nggak kalau lihat contoh Prabowo? Apakah Prabowo itu disenangi oleh seluruh penduduk Indonesia? Enggak sih, ada yang enggak suka, Ada yang- ada yang suka gitu.
Nah, kebayang nggak kalau kita menjadi Prabowo ketemu dengan orang nggak suka dengerin kalimat itu dalam untuk kita gitu. Sakit hati nggak tuh? Sakit hati sih pasti. Cuma kan kalau misalkan jadi pemimpin mah eh, pasti apa ya? Nggak apa sih nggak dianggap nggak dimasukin ke hati gitu Pak. Masih Luar tetap biasa nih. Ini benar-benar kayaknya nih calon direkturnya apa di Indonesia? Garuda Indonesia kayak nanti. Iya, jadi kita kalau misalnya kita difitnah orang gimana ya biarin saja laku. Mending dibuka aja mic-nya. Ya. Jadi kalau Neng Ica dibuka aja mic-nya. iya Pak. Suatu saat Neng misalnya difitnah orang, biarkan saja itu urusan orang. Tapi Iya, Neng juga akan terganggu di dalam perjalanan hidup Neng. Kenapa? Kalau orang pemimpin itu kan kadang nggak semua orang senang lihat kita senang, betul nggak? iya betul Pak. Kadang-kadang Neng pernah dengar nggak dalam dunia politik, kadang-kadang ya, orang tuh kawan di awal, tapi di ujungnya mereka bermusuhan. Mengerikan nggak situasi? Mungkin nggak itu situasi itu terjadi? Mungkin aja sih Pak. Kalau misalkan emang di apa sih di dua kubu itu ada pro kontra. Neng sempat perhatikan nggak kemarin zaman pemilihan presiden zaman kemarin itu? Sempat perhatikan nggak? Mereka kubu saling menghantam satu dengan yang lain. Kebayang kalau yang satu itu adalah orang suka sakit hati. Masih ingat nggak? Dulu itu kan ada 3 calon ya, ada namanya Anies, kemudian ada Iya. Ganjar, ada Prabowo. Wow, saling serang menyerang itu mereka, itu kan? Iya. Kebayang itu kalau seandainya 1 dari 3 itu orang suka sakit hati, langsung masuk kamar, kunci pintu, ambil bantal, nangis, Jadi pada saat sekarang ini latihan lah ya Ica ya. Bagaimana orang menggosipkan Ica negatif, Ica tegar. Kemudian ditipu orang, Ica tegar. Difitnah orang, senyum-senyum aja. Sampai akhirnya tahu nggak Ica? Yang akhirnya kalah tuh tahu nggak Ica siapa? Bukan mereka. Induk dari kejahatan itu tahu nggak Ica siapa? Apa Pak? Setan. Set, Benar nggak? Setan kan senang melihat orang ketika difitnah, jatuh, disakitin, negatif. Akhirnya marah-marah atau membenci Tuhan dan sebagainya. Itu kan kerjanya Tuhan tuh, kerjanya Iya. setan tuh. Benar nggak? Iya. Iya, betul Pak. Coba kalau Ica disakitin orang, alhamdulillah kata Ica. Akhirnya aku dikasih latihan lagi. Karena aku menjadi presiden direkturnya Garuda Indonesia loh, kata Ica kan. Jadi aku dikasih latihan gratis sama itu. Kira-kira setan sakit hati nggak? Saya udah begitu Iya. tahu. Terus difitnah lagi Ica. Icanya tersenyum. Aduh makasih bang aku difitnah sekarang. Jadi aku makin kuat mentalnya. Kan gitu. Terus kata setan lagi Betul. yang mojokin orang memfitnah Ica. Ih bukan gitu maksud aku. Kok dia malah jadi bersyukur gitu. Makanya setan itu tuh malas melihat orang-orang berilmu, Cak. Iya Ya, Pak. kan? Gak gampang digodain dengan hal-hal yang negatif, ya kan? Dipuji pun dia juga biasa aja. Enggak lah, masih di atas langit, masih ada langit. Katanya kan, kamu hebat ya. Iya. Ya biasa aja, gitu kan. Di atas langit ada ini, saya hebat kata kamu. Di atas saya lebih banyak yang hebat lagi. Karena saya tahu, yang maha hebat itu yang bisa segala puji itu miliknya adalah apa? Siapa coba? Yang berhak Gimana atas Pak? pujian. Siapa sebetulnya memiliki pujian-pujian tersebut yang berhak atas segala puji itu? Allah. Oh, bukan kita masih apa tuh kan gitu ya. Makanya puji Tuhan kata kawan-kawan kita Kristiani kan, alhamdulillah segala puji milik Allah kata kita kan. Thanks Iya God Pak. kata orang yang beragama gitu kan. Kenapa ya milik Allah semuanya itu kan. Termasuk juga mau curhat sama kawan atau sama Allah gitu, sama Tuhan.
sama kawan, sekarang kawan akrab. Nanti ketika bertempur di daerah dia jadikan itu sebagai senjata untuk menerkam kita. Kan gitu ya, saya. Iya, Pak, betul. Nah, jadi kalau jangan banyak mengeluh dalam hidup. Kalau mengeluh, ngeluhnya sama siapa? Sama Allah. Beda ngeluhnya itu akhirnya. Benar nggak? Iya, Pak. Nangisnya juga enak. Kadang mau laki-laki boleh kok nangis untuk nama-nama Tuhan. Kan gitu ya? Iya. Oh, yang nggak boleh itu nangisin dunia gitu kan. Neng tahu nggak kalau kelemahan saya itu diantaranya kalau yang suka itu kan ketika didengarkan lagu Hiduplah Indonesia Raya. Wah, saya nggak kuat itu kadang-kadang gitu. Kadang-kadang buat kaca-kaca masa saya. Nangis itu boleh nggak? Boleh, siap. Boleh. Oh. Terus kalau istri saya kadang-kadang entah dia maksudnya menghibur, entah iseng gitu, tau nggak Neng, kalau lagi bawa kendaraan. Nah, kadang-kadang diputarnya lagu gini. Ibuku sayang masih terus berjalan. Nah, seperti itu. Itu kalau udah begitu, saya terdiam bawa kendaraan. Nah, kadang ujungnya jatuh aja air mata. Boleh nggak nangis begitu? Boleh dong. Boleh, ya kan? Iya. Apalagi saya udah nggak punya ibu, hanya berfantasi lihat senyumnya dalam khayalan, ya kan? Mau dibalas apa yang mau dibalas, gitu kan? Dia sudah jadi kerangka, gitu kan? Iya. Dan kekuburannya aja kan kadang belum nggak dilihat mungkin dan sebagainya, gitu kan? Yang bisa dilakukan ya doa, gitu kan? Iya. Nah, boleh nangis seperti itu. Istri kepada suami, nangisin kepada suami, dia seperti apa, gimana kata Rasulullah apa, ya itu bagian yang diperbolehkan gitu kan. Terus nangis kepada Allah ketika menyebut nama Allah, nangis kita ketika lagi sholat atau lagi berdoa, Anda dengan agama Anda, dengan ketika Anda berdoa kepada Tuhan Anda, ya boleh-boleh aja. Yang nggak boleh itu adalah diputusin pacar, nangis, nah itu nggak boleh ya. Ngapain gitu ya. Walaupun sebetulnya memang Pak J nggak pernah punya pengalaman dulu gitu. Waktu zaman-zaman itu gitu kan. Begitu. Sekarang saya mau nanya sama Neng, kalau seandainya ada seorang cewek diputusin sama cowoknya gitu Neng, belum kata cowoknya, dah kita putus, ya kan? Iya. Terus kata ceweknya gini, aduh dalam hati, tuh nggak tahu betapa cintanya aku sama dia. Aku dengan dia, enak aja ngomongin gitu, ya kan? Yang rugi siapa tuh Neng? Cowoknya. Betul. Iya, kenapa betul? Ya karena udah nyanyain orang yang sayang sama dia. Betul. Sementara cowoknya itu tuh dia nggak nyadar bahwa yang dia putusin itu dan itulah orang yang peduli sama dia, ya kan? Iya, Pak. Tapi yang anehnya kejadiannya apa? Yang nangis, yang kesel, yang pundung dan sebagainya malah cewek kayak misalnya gitu kan ya Iya. aneh ya. Benar nggak? Seharusnya yang nangis itu cowok itu kayak karena apa? Cewek ini dia kehilangan orang yang nggak cintai, yang nggak rugi lah. Iya, Pak. Kenapa gitu, Neng? Masa-masanya Neng dan kawan-kawan itu ya, saya mau udah lewat. Baik. Jadi begitu Neng Ica. Jadi dia kembali dalam kepemimpinan, makanya dalam cari cowok, cari pasangan, tadi dalam perusahaan dan sebagainya kita harus mencari pemimpin yang betul-betul yang sesuai bisa berjalan dengan sehingga nanti akselerasi perusahaan, akselerasi perkembangan perusahaan, keluarga, anak bisa lebih cepat. Betul nggak? Betul, Pak. Makanya harus dicari, bukan asal cari gitu kan, asal dapat, bukan. Ini pertarungan luar biasa. Kebayang aja sama nih, rata-rata orang menikah di umur berapa nih? 25 ya? Iya. Katakanlah. Ya kan? Kemudian angka harapan hidup katakanlah 65 berdasarkan statistik dan penelitian. Berarti ada 40 tahun menikah. Itu ada di ujian kemarin enggak mana angka itu? Ada, Bapak. Kebayang 40 tahun menghadapi neraka dalam hidup salah milih pasangannya kan? Iya.
Gara-gara salah memilih pemimpin atau yang dipimpin, kacau. Padahal itu lebih lama dibandingkan dengan Neng berapa usia sekarang, Neng? 21, Bapak. Oh, 21. Padahal pernikahan tuh 40 tahun, jauh, 2 kali lipat dari umurnya sekarang kan dihadapin itu kan. Iya. Sehingga akan menuju sebuah surga nanti 40 tahun atau neraka 40 tahun. It depend on. Mudah-mudahan Neng kebahagiaan yang baik ya, Neng, ya. Jangan lupa Amin. berdoa. Ya, usahakan ya. Ya, Bapak. Terima kasih, Neng. Ya, makasih juga, Bapak. Baik. Nah, para mahasiswa sekalian. Jadi dalam hal ini kita lihat kepemimpinan itu tuh bermacam-macam. Jadi ada namanya integriti, keberanian. Anda ditipu orang, biarkan saja. Dia menipu kejahatannya, dia lakum binukum waliyadin. Ikhlas saja urusan dia. Foto Anda pajang sekarang. Latihan, karena suatu saat foto Anda akan dipasang di berbagai kota-kota di negara Anda. Di berbagai macam cabang. Kalau Anda di presiden, foto-foto Anda akan dipajang di berbagai kantor-kantor yang ada. Kenapa harus malu? Makanya kita nggak usah latihan-latihan yang nggak penting itu, ya kan? Tapi Pak kan kadang-kadang foto itu dipotong kemudian jadi gambar porno, gimana itu urusan orang. Yang penting saya mah enggak, lempeng-lempeng saja. Anda ini kan calon orang pemimpin nanti insya Allah ya. Nah begitu para masyarakat. Nah pemimpin itu tuh ya, itulah juga. Nah kemudian kita lihat, dalam pemimpin itu ada yang perlu diketahui yaitu apa yang membedakan antara pemimpin dengan manajer. Nah, Anda mungkin pernah dengar antara pemimpin itu apa, manajer itu apa, misalnya. Pernah dengar mungkin ya. Nah, apa itu pemimpin dan apa itu manajer? Nah, pandangan Anda bagaimana? Jadi kalau manajer itu biasanya ya Anda masih ingat dengan grafik ini ya, apa namanya piramid itu. Dan piramid itu tuh ada namanya pemimpin, kebanyakan orang dalam keadaan merugi, intinya disebutkan di sana. Nah, dan manajer pemimpin itu termasuk orang-orang yang langka, dia termasuk orang-orang yang beruntung di situ. Kenapa? Dia melakukan berbagai macam hal di daerah itu. Ya, kalau manajer itu biasanya lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya struktural, sistem dan kontrol, kan? Kemudian lebih cenderung kepada jangka pendek dan operasional, hal yang bersifat teknis. Nah, itu itulah yang manajer. Kalau pemimpin itu dia memiliki visi. Kalau manajer di bawahnya pemimpin itu tuh biasanya apa? Orang-orang yang mengikuti apa yang disampaikan pemimpin. Seperti di Indonesia. Kalau ingin berhasil bisnis Anda, dengerin itu apa pidatonya Prabowo. Mana negara mau dibawa? Karena negara ini kuncinya ada di dia. Prabowo ingin membawa bisnis negara ini ke daerah mana ada bisnis yang lainnya, udah nggak akan secepat ketika Anda berada yang mendukung kepada arah haluan negara. Nah, seperti itu. Nah, itulah pemimpin. Pemimpin itu makanya butuh orang-orang visi yang besar. Nah, gaya kepemimpinan itu pun macam-macam. Ada yang otokratis, ada yang demokratis, ada yang transformasional, ada yang transaksional. Nah, otokratis itu seperti apa gaya kepemimpinan itu tuh? Nah, disinilah kita akan menertawakan bagian-bagian kajian yang ada oleh orang-orang profesor yang hebat di dunia itu. Tapi kita nggak ngetahuin profesornya, nggak. Hal-hal tertentu aja yang menarik sebentar lagi ya. Itu apa? Kita pelajari gaya kepemimpinan itu. Ada namanya otokratis. Yaitu biasanya kepemimpinan yang diambil keputusan itu berdasarkan apa? Tanpa perlu kompromi. Pokoknya keputusan dia ya dia saja seperti dia. Nah, itu ada gaya kepemimpinan begitu. Ada juga gaya kepemimpinan itu demokratis. Kalau mengambil keputusan ya dia nanya dulu bagaimana menurut Anda, ayo kira bagaimana. Jadi diambil keputusan bersama di daerah. Ya kan? Sehingga akibatnya apa? Dalam hal seperti itu kadang-kadang lambat mengambil keputusan. Tapi ada gaya kepemimpinan begitu. Kemudian gaya kepemimpinan transformasi mengalami perubahan, ingin melakukan perubahan-perubahan yang ada. Ya. Kemudian dalam hal ini bagaimana dia membawa perubahan besar dan pengembangan potensi dari anggota.
Kemudian dalam jangka pendek, jangka menengah, dan panjang. Juga perubahan-perubahan yang dilakukan oleh dia. Itulah jenis kepemimpinan yang lain. Nah, kemudian ada lagi, Anda pernah nemuin nggak situasi gaya kepemimpinan transaksional, cocok untuk pekerjaan rutin biasanya, yang membutuhkan target spesifik. Tapi ingat, pekerjaan spesifik di daerah ini. Tapi ini adalah bagian yang berbahaya. Anda pernah nggak mendengarkan gaya transaksional ini? Sok, yang berhasil dia akan ini dikasih reward. Siapa yang berhasil melakukan nanti dikasih hadiah khusus. Nah, seperti itu. Pernah nggak nemuin dalam dunia kerja yang kayak gitu? Fikri, pernah nggak Fikri? Iya, Pak. Pernah nggak nemuin situasi kayak kepemimpinan gitu? Pernah, Pak. Cuman Jadi bukan kalau uang, Pak. Kayak dibeliin mie gitu, mie gacuan gitu, Pak. nah iya, contohnya apa itu Fikri? Ya kan saya dulu pernah kerja di mana salesman gitu, Pak. Jadi kalau misalnya apa namanya, kalau udah capai target nanti dapat hadiah makan mie gacuan gitu. Iya, itu ngerame-ramein ya. Heeh. Baik, nah kalau dalam kondisi kerjaan yang normal, dalam kondisi-kondisi tertentu, penelitian lagi membuktikan bahwa gaya yang seperti itu berbahaya. Tapi kalau untuk yang sifatnya hanya situasional, sekali dalam bidang untuk proyek-proyek jangka pendek itu boleh. Tapi kalau pekerjaan rutin jangan pernah dikerjakan. Hindarilah hal itu. Kenapa? Akibatnya apa? Ketika program itu tidak ada lagi, akan terjadi degradasi atau penurunan semangat karyawan. Menaikkan itu nggak mudah. Ini Anda ini kan calon pemimpin, insya Allah nanti ke depannya kan. Nah, seperti itu tuh perlu dihati-hati kan. Ica, Ica Siti Nuraisa, Kenapa, Bapak? ya tolong di screenshot nama-namanya yang ada dalam yang hadir Neng ya. Nanti kirimin ke grup WhatsApp ya. Oh, kasih. Ya, baik. Nah, para mahasiswa sekalian, jadi dalam hal ini kepemimpinan itu dilakukan itu bermacam-macam. Ya, jadi yang berbahaya itu adalah gaya transaksional itu. Kenapa? Akibatnya Anda akan memiliki karyawan-karyawan yang terbawa ke sana ketika program itu berhenti, maka degradasi dan hal itu tuh yang karena nggak semua orang ikhlas bekerja. Walaupun orang ikhlas itu adalah orang-orang yang akan Anda takuti kehilangan mereka, ya kan? Nah, dalam hal itu. Nah, jadi dalam hal ini lihat-lihatlah situasi gaya-gaya kepemimpinan mana yang tepat pada saat yang kapan. Nah, tadi juga penelitian ini sudah banyak dilakukan oleh berbagai macam orang ya untuk tentang kajian-kajian tertentu dan ternyata dalam kajian-kajian tersebut ditemukanlah Anda sering menemukan bahwa pemimpin yang baik adalah begini, dia memiliki begini, gaya begini, kemudian adalah begini. Ambil intisari ilmu-ilmunya. Karena itu tuh kajiannya tuh nggak mudah didapat. Karena itu adalah ciri-ciri khas pemimpin-pemimpin. Baik namanya Hitler, apakah namanya Prabowo, atau namanya pemimpin yang lain, ya kan? Dia memiliki karakter-karakter bagian-bagian di sana. Dan dari hal inilah, supaya akselerasi Anda cepat ke depan, ambil poin-poin itu. Apa yang membuat kita tertawa dari penelitian itu? Yaitu apa? Pernah nggak orang bertanya, jika memang ada penelitian yang terbaik, pemimpin itu adalah begini, 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 ciri-cirinya, tanyakan sama orang yang ngasih ilmu itu. Siapa contohnya orang yang Anda sebutkan itu? Atau yang Bapak Ibu sebutkan? Ada nggak contoh? Yang baik itu adalah begini, contohnya tadi kan kita punya tuh, ya kan? Yang Anda sebutkan tadi, contohnya kan katakanlah dia memiliki integritas, visi, kemudian keberanian, empati, dan sebagainya. Ada nggak contoh orang? Nggak berani nyebutin siapa contohnya, ya. Hitler nggak gitu juga. Kemudian Presiden Amerika Donald Trump enggak gitu juga, tapi dia bukti pemimpin negara dan sebagainya. Tapi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Siapa contohnya? Rasulullah sendiri. Hanya kepemimpinan itu tuh yang berani menyebutkan siapa tokohnya. Bagaimana karakternya yang diharapkan yang ideal itu pemimpin itu adalah begini. Dan siapa contohnya? Adalah
Bahkan musuhnya sendiri juga memilih dia untuk memimpin ketika mereka bertikai. Ya. Itu luar biasa. Di mana ada pemimpin kayak gitu? Musuh memilih dia. Gitu. Nah, begitulah para mahasiswa sekalian. Ica, udah? Sudah Bapak. Makasih ya Ica ya. Ya, sama-sama. Nah, begitulah para mahasiswa sekalian. Itulah menarik ya. Jadi dalam hal ini Anda sebagai jadi calon pemimpin, jadilah diri sendiri, ya kan, menjadi diri Anda sendiri. Gaya-gaya kepemimpinan itu pakailah mana yang sesuai dengan Anda dan sesuai dengan jati diri Anda. Yang penting menjadi pemimpin yang paling tepat itu adalah bagaimana Anda berada di jalannya Allah supaya selamat dunia dan akhirat. Begitu para mahasiswa, semoga ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Jangan berisik, please. Baik. Ya, silakan. Fikri. Mangga Fikri. Iya Pak, izin Pak untuk ini Pak absensi di pertemuan ke-7 dan 8 di saya masih strip Pak. Oke, yang 8 hari ini ya. Ya Fikri ya. Iya Yang Pak. 8. Hari yang 7 itu tuh waktu revisi tapi belum disesuaikan. Nanti disesuaikan ya. Iya Pak, siap Dan Pak. Oke, baik. Silakan yang lain. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat para calon pemimpin yang ada dalam kelas ini. Banyak kemudahan untuk Anda. Ya, semoga apa yang disampaikan hari ini memberikan manfaat, membuka hal-hal tertentu bagi Anda. Kebenaran milik Allah. Kalau ada yang nggak benar, itulah pancing. Ilahi taqdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak. Sama. Pak, maaf Pak. Ya, silakan ya. Ini Pak untuk absensi saya Pak di pertemuan 2, 3, 6 masih